Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu rukun dan damai, karena rukun dan damai akan memperkuat persatuan negeri. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul The Teacher. Skor IMDb-nya 8,2. Film ini dibintangi aktor Mollywood Amala Paul dan disutradarai oleh Vivek. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Devika adalah seorang guru, Sujit adalah suami Devika, Kalyani adalah aktivis sosial yang tidak lain adalah ibunda Sujit. Devika adalah guru olahraga di sekolah SMA. Devika sangat dihormati dan disegani. Devika sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan karena berhasil mengantarkan para muridnya menjadi juara di berbagai kompetisi olahraga. Suatu pagi, Devika bangun dari tidurnya. Devika terlihat gelisah karena memikirkan sesuatu. Devika mencoba mengingat kembali apa yang sudah terjadi tadi malam. Suami Devika bernama Sujit sudah mandi dan sarapan lebih dulu. Sujit adalah suami yang baik dan setia. Sujit bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Sujit memeluk Devika dengan mesra, namun Devika sedang bad mood. Sujit melihat telinga Devika tidak memakai anting. Devika bingung dan tidak tahu di mana antingnya berada. Sujit lalu berangkat kerja. Devika masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Devika melihat bagian bawah tubuhnya ada banyak luka memar. Devika menangis sedih. Di rumah sakit, Sujit bekerja seperti biasa. Sujit mempunyai sahabat sekaligus rekan kerja bernama Kevin. Kevin adalah seorang suami yang doyan selingkuh meskipun sudah mempunyai istri dan anak. Tak lama kemudian, seorang polisi balul bernama Sakar datang ke rumah sakit untuk menemui seorang gadis kecil bernama Nitu. Nitu adalah korban pelecehan. Nitu telah diperkaos oleh seorang kuli bangunan. Bukannya membela korban, Sakar justru memaksa kedua orang Nitu untuk mencabut laporan tuntutannya. Sakar bersikap seperti itu karena sudah disuap oleh supervisor proyek bangunan. Kedua orang tua Nitu jengkel namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua orang tua Nitu terpaksa mencabut laporannya. Sekolah Devika terlihat sepi karena libur panjang pasca ujian akhir. Devika mendatangi sekolah untuk mencari antingnya. Sang satpam menyapa Devika dan bertanya kepada Devika mengapa Devika tidak mengunci gedung badminton tadi malam. Devika terdiam membisu. Devika lalu masuk ke dalam gedung badminton dan mencari antingnya. Akhirnya Devika menemukan antingnya dan memasangnya kembali. Devika melihat sekeliling gedung dan mengingat kembali tragedi tadi malam. Tak lama kemudian, sahabat baik Devika yang juga seorang guru bernama Gita datang dan mengobrol dengan Devika. Devika menceritakan tragedi tadi malam kepada Gita. Sore hari, Devika dan Sujit pergi mengunjungi ibunda Sujit bernama Kalyani. Kalyani sangat dicintai dan dihormati warga desanya. Kalyani adalah seorang wanita pemberani yang berjuang mempertahankan tanah warga desanya dari mafia pertambangan. Mafia pertambangan ingin memperluas proyeknya yang akan merusak lingkungan dan menggusur semua rumah warga desa. Suami Kalyani dibunuh oleh preman bayaran mafia pertambangan karena memprotes proyek itu. Sekarang Kalyanilah yang melanjutkan perjuangan. Kalyani tidak pernah lelah dan terus membakar semangat warga desa untuk berjuang mempertahankan tanah mereka. Setelah berpidato di depan warga desa, Kalyani, Devika dan Sujit quality time bersama. Beberapa minggu kemudian, Devika kaget melihat hasil pregnancy tesnya bergaris 2. Devika dinyatakan positif hamil. Bukannya berbahagia, Devika justru sedih dan bingung. Devika pergi menemui Gita dan memberikan surat yang menyatakan dirinya positif hamil. Gita senang karena Devika telah hamil. Devika mengatakan kepada Gita, ia masih mengingat tragedi di gedung badminton beberapa minggu lalu. Gita menyarankan Devika agar tidak overthinking dan melupakan tragedi itu. Namun Devika tidak bisa melupakan tragedi itu. Gita berusaha menenangkan Devika. Gita akan selalu berada di samping Devika. Malam hari, Devika mencari video di web-web dewasa, namun Devika tidak menemukan video itu.
Besok pagi, Gita memberikan informasi mengenai 4 murid Devika. Gita mengatakan ia sudah berusaha mencari video tragedi malam itu di web-web dewasa, namun Gita tidak menemukannya. Gita berasumsi 4 murid itu memang sengaja tidak menyebarkan video itu. Mereka berempat hanya menikmati video itu sendiri. Di sisi lain, Sujit dan Kevin sedang mengobrol santai di rumah Sujit. Sujit lalu mencari udutnya di dalam lemari. Tiba-tiba Sujit menemukan surat yang menyatakan Devika positif hamil. Seketika itu Sujit merasa bahagia karena Sujit sudah menantikan kehamilan ini sejak menikahi Devika 4 tahun yang lalu. Sujit memberitahu hal ini kepada Kevin. Kevin ikut merasa bahagia, namun Sujit bingung mengapa Devika belum memberitahu kabar bahagia ini kepada dirinya. Karena itu Sujit akan tetap bersikap pura-pura belum tahu. Pagi hari, Devika menstalking Facebook salah satu muridnya yang bernama Sandip. Devika kemudian naik bis pergi ke luar kota untuk menemui Sandip. Terlihat Sandip sedang sibuk membantu acara pernikahan abang tertuanya. Devika lalu mengobrol dengan Sandip. Devika menanyakan kabar ketiga teman Sandip lainnya, yakni Navin, Martin, dan Noval. Sandip terbata-bata dalam menjawab. Tiba-tiba kakak Sandip yang tidak tahu apa-apa mengusir Devika karena menganggap Devika adalah mantan kekasih abangnya. Sandip membela Devika dan memberitahu kakaknya bahwa Devika bukan mantan kekasih abangnya. Devika adalah gurunya. Kakak Sandip meminta maaf kepada Devika. Sandip kemudian mengantar Devika ke terminal. Di dalam mobil, Devika membuka tasnya. Devika secara diam-diam menyalakan perekam suara di handphonenya. Beberapa menit kemudian, Devika dan Sandip tiba di terminal. Devika meletakkan tasnya di dalam mobil dan turun sejenak untuk mengecek terlebih dahulu apakah bis yang akan ia naiki sudah tiba atau belum. Devika lalu duduk di warkop sejenak sembari menunggu apa yang diobrolkan Sandip dan ketiga temannya. Tak lama kemudian, Devika kembali ke dalam mobil dan mengambil tasnya. Devika mengucapkan terima kasih kepada Sandip dan mempersilahkan Sandip kembali pulang. Devika lalu naik bis dan mendengarkan hasil rekaman obrolan Sandip dan ketiga temannya. Ternyata Sandip, Navin, Martin, dan Noval masih menyimpan video tragedi malam itu, namun mereka tidak menyebarkannya. Devika menangis sedih mendengarkan rekaman obrolan mereka. Devika mencari tahu di sosial media mengenai keberadaan Navin, Martin, dan Noval. Devika lalu pulang ke kampung halamannya dan memberitahu tragedi malam itu kepada adiknya yang bernama Danya. Danya menangis terseduh-seduh mendengar tragedi yang menyakitkan itu. Pagi hari, Sujit yang sedang berbahagia menemui dokter kandungan. Sang dokter bertanya kepada Sujit mengapa Sujit dan Devika berencana untuk menggugurkan kandungan itu. Sujit kaget dan baru tahu bahwa Devika ingin menggugurkan kandungan itu. Sujit marah dan kembali pulang. Sujit terus menelpon Devika namun tidak diangkat. Devika pergi ke lahan bekas pertambangan di belakang rumahnya. Devika melihat alat peledak yang biasa digunakan di pertambangan. Devika teringat akan mendiang ayahnya. Ayah Devika juga merupakan aktivis sosial yang memperjuangkan tanah warga desa dari mafia pertambangan. Devika rindu dengan mendiang ayahnya. Ayah Devika sangat menyayangi Devika. Devika menangis sedih mengingat hal itu. Paman Devika datang menghampiri Devika. Devika memeluk sang paman dan terus menangis. Devika berjalan sendiri dan merenung sejenak. Devika lalu kembali pulang ke rumah Sujit. Setibanya di rumah, Devika muntah-muntah karena kehamilannya. Tak lama kemudian, Sujit pulang dari kerja. Devika lalu menceritakan tragedi malam itu kepada Sujit. Barulah di sini diceritakan fakta tragedi malam itu. Sore itu adalah hari terakhir sekolah pasca ujian. Devika mengecek seluruh ruangan untuk memastikan semua murid sudah pulang. Hari itu, semua kamera CCTV di sekolah sedang diperbaiki. Ketika Devika mengecek gedung badminton, pintunya masih terbuka. Devika lalu masuk dan memeriksa. Di sana, Devika melihat 4 muridnya, yakni Sandip, Navin, Martin, dan Noval, sedang berjoget. Mereka berempat meminum pil terlarang hingga teler. Martin menawari permen kepada Devika. Devika mengambil permen itu dan mengucapkan terima kasih.
Devika tidak tahu yang ia makan itu adalah pil terlarang. Tak lama kemudian, Devika jatuh pingsan. Mereka berempat memperkaos Devika secara bergilir dan memvideo. Malam hari, Devika terbangun dalam keadaan pusing. Devika belum bisa mengingat apa-apa. Baju Devika terbuka sebagian. Devika lalu berjalan perlahan keluar dari sekolah. Sang satpam kaget melihat Devika yang ternyata belum pulang. Setibanya di rumah, Devika pulang dan langsung tidur. Setelah mendengarkan cerita itu, Sujit marah-marah kepada Devika. Sujit menyalahkan Devika yang tidak patuh kepadanya. Karena sejak dahulu, Sujit menyuruh Devika tidak bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga saja. Sujit memerintahkan Devika untuk menggugurkan bayi itu. Besok pagi, ketika bekerja, Sujit menceritakan semuanya kepada Kevin. Kevin ikut bersedih dan terus memberikan support kepada Sujit. Kevin mendukung penuh rencana Sujit untuk menggugurkan bayi itu. Sepulang kerja, Kevin ikut ke rumah Sujit dan mencoba berbicara kepada Devika. Kevin menyuruh Devika untuk menggugurkan bayi itu. Devika kaget dan marah karena Sujit menceritakan hal itu kepada Kevin. Devika lalu mengusir Kevin. Devika menyatakan kekecewaannya kepada Sujit karena menceritakan tragedi malam itu kepada Kevin. Devika berbicara dari hati ke hati kepada Sujit sebagai seorang suami. Devika meminta dukungan Sujit karena besok Devika akan melaporkan tragedi malam itu kepada polisi. Sujit ragu dan terdiam membisu. Besok pagi, Devika dan Sujit pergi ke kantor polisi. Setibanya di depan kantor polisi, Sujit berubah pikiran dan melarang Devika untuk lapor polisi karena Sujit tidak percaya dengan polisi. Para polisi di sana tidak berakhlak baik dan tidak becus dalam menyelesaikan kasus-kasus pelecehan. Sujit juga akan malu jika warga desa tahu Devika telah diperkaos. Devika kecewa berat kepada Sujit. Devika tidak jadi melapor dan kembali pulang. Malam hari, Kalyani datang ke rumah Sujit. Devika duduk di pinggir pantai bersama Kalyani dan menceritakan semuanya. Kalyani mengatakan, "Devika, dunia ini sudah rapuh, begitupun dengan hati manusia. Para polisi di sini tidak mempunyai hati nurani sehingga rakyat kecil seperti kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan." Apapun yang akan kau lakukan, ibu akan selalu ada untukmu. Dahulu, ibu juga pernah diperkaos oleh seorang polisi, namun ibu tidak kalah mental dan tetap bangkit berdiri. Ibu ingin menunjukkan bahwa wanita harus dihormati. Devika lalu bersandar di pundak Kalyani. Pagi hari, setelah Sujit terbangun, Sujit dan sang ibu memperdebatkan masalah menggugurkan bayi. Sujit mengatakan ia akan malu jika semua orang tahu bahwa Devika telah diperkaos. Sang ibu marah kepada Sujit yang dianggap egois. Sang ibu memerintahkan Sujit agar selalu berada di samping Devika apapun yang Devika putuskan. Kalyani lalu kembali pulang. Sujit menelpon Devika, namun yang mengangkat adalah ibunda Devika. Ibunda Devika mengatakan Devika sedang di rumah sakit untuk bertanya tentang menggugurkan bayi. Sujit senang mendengar hal itu. Sujit lega karena pada akhirnya Devika patuh padanya dengan menggugurkan bayi itu. Namun Sujit dilarang ibunda Devika untuk datang ke rumah sakit. Sujit lalu berangkat kerja. Setibanya di rumah sakit, Sujit tanda tangan kehadiran di resepsionis. Seorang resepsionis mengucapkan selamat dengan mengatakan Sujit telah mendapatkan trofi Piala Dunia secara gratis. Sujit baru sadar ternyata tragedi pemerkosaan Devika telah menyebar luas di tempat kerja Sujit. Sujit marah besar kepada Kevin. Sujit mengejar Kevin dan menampar Kevin dengan keras. Sujit kecewa berat dengan Kevin yang telah menyebarkan berita itu. Sore hari, Devika pulang ke kampung halamannya. Devika bertemu dengan sahabat kecilnya yang bernama Ajmal. Mereka berdua mengobrol dan membicarakan masa lalu. Ayah Ajmal yang sudah meninggal dunia adalah guru Devika. Ayah Ajmal mendidik Devika dengan penuh disiplin. Devika sangat menghormati ayah Ajmal. Dahulu, ketika sahabat ayah Ajmal yang bernama Usman dibunuh oleh seorang mafia, ayah Ajmal balas dendam dengan membunuh mafia itu. Devika kecewa berat dengan ayah Ajmal yang melakukan balas dendam karena Devika tidak suka melakukan balas dendam. Ayah Ajmal lalu ditangkap dan dibunuh di penjara. Setelah mengobrol, Ajmal memberikan 2 kayu kecil kesukaan mendiang ayahnya kepada Devika. Devika menangis haru karena rindu dengan ayah Ajmal. Devika lalu menelpon Mani. Mani adalah anak buah Kalyani yang loyal.
Mani memberitahu Devika bahwa Navin sedang bekerja part-time di salah satu restoran di tengah kota. Devika langsung berangkat ke sana untuk memastikan. Devika menemui Navin dan mengobrol dengan Navin. Navin gugup dan kaget melihat kedatangan Devika, sedangkan Devika berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Devika justru menggoda Navin dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Devika lalu pergi dari restoran dan menemui Mani. Mani adalah lelaki penyuka sesama jenis, namun karena hal itulah Devika meminta bantuan Mani. Mani dan Devika lalu mengobrol sejenak. Setelah itu, Mani dijemput kekasihnya yang merupakan seorang polisi. Malam hari, Mani menemui Devika lagi dan membicarakan rencana mereka. Devika dan Mani sudah mempersiapkan segalanya. Pagi hari, Sujit menelpon Devika dan mengatakan ia rindu dengan Devika. Sujit ingin membicarakan semuanya dengan Devika. Devika cuek saja dan menutup teleponnya. Devika lalu pergi bersama Mani untuk menemui Navin. Tiba-tiba, kekasih Mani datang menjemput Mani karena ada urusan mendadak. Mani terpaksa pergi bersama kekasihnya, namun Mani berjanji kepada Devika ia akan datang tepat waktu ke hotel. Mani menasihati Devika agar tidak takut kepada Navin. Devika lalu pergi sendiri ke hotel. Devika takut dan gelisah karena harus menghadapi Navin sendirian. Di sisi lain, Sujit meminta tolong kepada sang ibu agar berbicara kepada Devika. Kalyani marah kepada Sujit dan membela Devika. Kalyani membentak Sujit dan mengatakan, seharusnya sebagai seorang suami kau harus mendampingi istrimu. Kau tidak boleh egois dan hanya memikirkan apa kata orang. Sujit menangis sedih di depan sang ibu. Kalyani lalu memeluk Sujit. Tak lama kemudian, Devika tiba di hotel. Resepsionis hotel lalu membimbing Devika naik ke lantai atas. Devika lalu dipersilakan masuk ke dalam kamar. Navin menyambut Devika dengan tatapan yang nakal. Devika meminta izin ke kamar mandi sejenak. Devika lalu menelpon Mani namun tidak diangkat. Devika mulai gelisah dan ketakutan karena Mani tak kunjung datang. Devika keluar dari kamar mandi dan mencari Navin. Navin memeluk Devika dari belakang. Devika kaget dan semakin ketakutan. Tiba-tiba, Navin menampar Devika dengan keras. Tak lama kemudian, Sandip, Martin, dan Noval datang dan masuk ke dalam kamar. Mereka berempat marah-marah dan mengatakan, Bu Devika, kami tidak suka ibu terus-menerus mencari kami. Malam itu kami teler dan memperkaos ibu hanya sekali. Kami merekam dan memfoto, tetapi kami tidak menyebarkannya. Sekarang, semua video dan foto itu akan kami hapus di depan ibu. Setelah itu, ibu tidak boleh lagi mencari kami. Di depan Devika, Sandip menghapus semua video dan foto tragedi malam itu. Sandip lalu memberikan memory card tempat menyimpan semua foto dan video itu kepada Devika. Mereka berempat membentak dan mengusir Devika dari kamar. Devika lalu berjalan ke pintu. Devika mengatakan, aku tidak setuju tentang balas dendam. Namun sekarang aku harus memberi kalian pelajaran hidup agar kalian lebih dekat kepada Tuhan. Tiba-tiba wajah Devika berubah menjadi garang dan mengunci pintu kamar dari dalam. Mereka berempat kaget melihat hal itu. Devika langsung menghajar mereka berempat dengan membabi buta. Devika memukul dan membanting mereka semua. Meskipun dikeroyok, Devika sanggup melawan. Ternyata Devika adalah wanita yang jago bela diri karena dahulu Devika dididik bela diri oleh ayah Ajmal. Devika mengambil stik kayu karate dari ayah Ajmal dan terus menghajar mereka berempat. Mereka berempat baru sadar ternyata Devika jago bela diri. Navin, Sandip, Martin, dan Noval dibuat babak belur. Resepsionis hotel ingin menghampiri kamar Navin karena mendengar keributan. Sandip dan Noval mencoba kabur melarikan diri. Tiba-tiba di tangga, Sandip dan Noval dihentikan Mani yang sedang mengudut. Resepsionis hotel takut melihat Mani karena Mani adalah preman yang berkuasa di daerah itu. Resepsionis hotel lalu kembali ke mejanya. Resepsionis hotel ketakutan karena melihat seorang polisi duduk di lobi. Mani langsung berdiri dan menghajar Sandip, Noval, dan Martin hingga jatuh pingsan. Devika berhasil membuat Navin lemas tak berdaya di tempat tidur. Devika lalu mengikat mereka berempat dengan kabel peledak. Mani membuka celana Navin, Sandip, Noval, dan Martin. Mani lalu meletakkan peledak di atas lontong mereka masing-masing. Devika lalu meminjam udut Mani dan menyalakan peledaknya. Tak lama kemudian, peledak itu menghancurkan warisan termahal para lelaki.
Kekasih Mani membukakan pintu hotel dan mengantar Devika kembali pulang. Beberapa minggu kemudian, Devika dan Sujit mengobrol secara empat mata. Devika meminta cerai dari Sujit karena Sujit tidak berada di samping Devika ketika Devika sangat membutuhkannya. Devika mengatakan ia tidak jadi menggugurkan bayi yang ada di dalam perutnya karena Devika berharap bayi itulah yang akan menemani Devika nanti. Sujit kaget dan baru tahu bahwa Devika tidak jadi menggugurkan bayi itu. Habis. Apa pesan dari film ini? Mungkin guru bukanlah orang terpintar atau tersukses di muka bumi, namun guru mampu membimbing kita semua menuju kesuksesan. Terima kasih untuk semua guru yang pernah memberi pelajaran, karena dengan upaya keras mereka, dunia menjadi tempat yang menakjubkan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.